Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Windu Nur Rahman dari kelas TL1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konstruksi SUTR. Baik, sebelumnya SUTR merupakan saluran udara tekanan rendah. Di dalam SUTR sendiri ada beberapa konstruksi yang harus memenuhi persyaratan. Yang pertama adalah konstruksi bagian atas, di mana penghantar bertumpu dibedakan berdasarkan fungsi tiang. Demikian pula jenis material pendukung, utamanya antara lain adalah strain clamp dan suspension clamp. Kemudian yang kedua, jarak antara tiang atau gawang, di mana pada SUTR jarak antara tiang atau gawang tidak melebihi dari 50 meter. Serta tiang yang digunakan harus mempunyai kekuatan beban kerja yaitu sebesar 200 dan, 350 dan, serta 550 dan dengan faktor keamanan 2 atau breaking load 2 kali working load. Yang ketiga ada penyangga tiang yang dimana dimaksud untuk menambah kemampuan beban kerja pada tiang. Penyangga tiang dapat berupa topang tarik atau guy wire dan juga topang tekan atau strut pole dengan sudut kemiringan penyangga tidak melebihi 60 derajat. Keempat, ruang bebas hambatan atau right of way dan jarak aman atau safety distance. Ruang bebas hambatan sendiri itu adalah jalur lintas yang dilalui oleh jaringan tekanan rendah tersebut. Tidak ada penghalang yang menyebabkan penghantar bersentuhan dengan pohon atau bangunan. Sedangkan jarak aman yaitu di mana jarak penghantar saluran udara tidak terjangkau oleh tangan manusia dan kendaraan yang ada di jalan. Untuk jarak aman sendiri ada beberapa objek dengan ketentuan jarak aman yang berbeda. Akan saya jelaskan yang ada pada tabel berikut. Ya, untuk permukaan jalan raya utama, jarak aman yang digunakan adalah setinggi 6 meter. Sedangkan permukaan jalan raya lingkungan setinggi 5 meter. Dan untuk jarak aman halaman penduduk atau tanah kosong adalah 4 meter. Terus untuk balkon rumah itu 1,5 meter tidak terjangkau oleh tangan. Untuk menara, tower, atau papan reklame jarak amannya adalah 2,5 meter. Atap rumah sama ya kayak balkon. Untuk saluran telkom non optik juga 2,5 meter. Sedangkan untuk permukaan air itu 2 meter di atas tiang layar tertinggi dari perahu. Dan untuk jalan kereta api ini sih sebaiknya dihindari, jangan sampai ada kita bikin jaringan gitu di atas jalan kereta api karena itu berbahaya, tidak dianjurkan. Yang kelima, beban mekanis tiang. Tentunya jumlah total beban gaya mekanis tidak boleh melebihi dari beban kerja tiang yang digunakan. Berikut ada beberapa yang harus diperhatikan dalam menentukan sebuah beban mekanis tiang. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang keenam yaitu konstruksi jalur ganda CTR dan underbuild tegangan menengah, di mana konstruksi yang benar jika pada satu jalur terdapat lebih dari satu saluran udara, jarak antara saluran tidak kurang dari 30 cm. Sedangkan pada konstruksi saluran udara di bawah jaringan tekanan menengah yaitu jarak antara penghantar
tidak kurang dari 1,2 meter. Yang ketujuh yaitu konstruksi JTR campuran. Apabila pada JTR tersebut terdapat jaringan telematika dan PCU, maka penampatannya harus pada sisi tiang yang berlainan dengan JTR. Sedangkan jarak jaringan tegangan rendah dengan jaringan telekomunikasi tidak kurang dari 1 meter dan hanya diperbolehkan hanya ada satu saluran telekomunikasi pada tiang JTR. Yang ke-8, konstruksi sambungan SUTR dan SKTR pada tiang, di mana untuk konstruksi yang benar pada sambungan tersebut menggunakan joint slave seperti ini, yang dimana pemasangannya joint slave dipres menggunakan alat supaya kencang dan aman pada sambungannya. Yang ke-9 yaitu konstruksi sambungan SUTR dan sambungan tenaga listrik TR di tiang, di mana konstruksi sambungan tersebut menggunakan konektor yang sesuai dengan jenis material pengantarnya, dan juga harus memperhatikan instalasi penyambungan kabel SKTR dengan kabel SUTR-nya. Penyambungan wajib menggunakan sambungan ciut panas dengan konektor pres, dan pada ujung kabel SKTR wajib menggunakan celana kabel ciut panas agar kedap air. Yang ke-10 yaitu konstruksi pembumian, yaitu pengantar netral dibumikan pada setiap jarak 200 meter. Apabila tahanan yang diperoleh belum memenuhi syarat, bisa diatasi dengan penambahan elektroda pembumian atau dipasangkan kawat mesh seluas 40 cm x 40 cm. Selain dari konstruksi tadi yang saya sebutkan, pada SUTR juga terdapat konstruksi khusus. Yang pertama adalah konstruksi pada dinding bangunan, di mana jarak antara bracket tidak lebih dari 6 meter. Kemudian jarak antara kabel dengan lantai bangunan tidak kurang dari 3 meter. Sedangkan untuk ujung dari jaringan wajib ditutup dengan isolator. Dan untuk jarak dengan dinding tidak boleh kurang dari 10 cm. Baik, konstruksi khusus yang kedua yaitu konstruksi melintasi jalur kereta api. Seperti yang saya bicarakan tadi, baiknya sih tidak, namun ada kelonggaran jika harus banget melintasi jalur kereta api, maka konstruksi yang digunakan yaitu saluran kabel tegangan rendah di bawah tanah. Yang ketiga yaitu konstruksi di sekitar SUTT. Persilangan JTR dengan SUTT sebenarnya tidak direkomendasikan. Konstruksi saluran udara paralel dengan SUTT jika tiang rubuh tidak boleh mengenai garis batas vertikal penghantar transmisi pada permukaan tanah. Kemudian yang terakhir yaitu konstruksi melintasi sungai. Persilangan dengan sungai hanya diizinkan bila lebar bentangan sungai tidak lebih dari 50 meter dan harus memperhatikan jarak aman dengan jaringan SUTR dengan lalu lintas penggunaan aliran sungai tersebut. Terima kasih. Berikut adalah penjelasan saya mengenai dari konstruksi saluran udara tegangan rendah atau SUTR. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.